Oke lah semuanya, kali ini kita akan membahas tentang Ragnarok. The Norse myths are very different. The gods are different from the Greek ones in the sense that they always know that they're going to die, that the world is going to come to an end, and that their reign is not eternal. Sebenarnya ini udah aku bahas di konten penciptaan dunia. Secara garis besar Ragnarok udah aku ceritakan di konten itu. Tapi mungkin kalian pengen kalau Ragnarok ini dibahas lebih detail dalam satu video. Dan yap, langsung aja kita bahas ceritanya. Ragnarok adalah akhir zaman mitologi Nordik, yang mana terjadi peperangan besar di sana dan para dewa gagal mempertahankannya. Namun akan ada kehidupan setelahnya. Sebelum membahas Ragnarok, kita lihat sekilas dulu tentang alam semestanya mitologi Nordik. Menurut mitosnya, alam semesta itu dihubungkan oleh pohon agung Yggdrasil. Di sana ada 9 dunia. Yang pertama Asgard, itu adalah tempatnya dewa-dewi Aesir. Yang kedua Alfheim, itu alam para peri, elf. Terus Muspelheim, itu tempat yang panas, diselimuti asap, api, dan lava. Yang keempat Midgard, ini adalah tempat tinggal manusia. Baru Vanaheim, itu tempat tinggal dewa-dewi Vanir. Jadi golongan dewa-dewi itu ada dua ya. Satu Aesir, satu lagi Vanir. Nah, Aesir itu dewa yang barbar, kayak Thor, Odin, dan lain-lain. Nah, kalau dewa-dewi Vanir, kebalikannya. Mereka ini cinta perdamaian, nggak suka perang kayak Aesir. Contoh dewa-dewi Vanir itu adalah Freya, Freyr, dan lain-lain. Tapi walaupun Freya itu Vanir, dia tinggalnya di Asgard. Yang keenam ini adalah Jotunheim. Ini adalah alam ras giant, ras raksasa. Mereka-mereka ini adalah musuh para dewa dan akan menyerang ketika Ragnarok tiba. Yang ketujuh Niflheim, alam yang sangat dingin, dunia yang diselimuti es. Terus ada Helheim. Di sini tulisannya Inferno, yang berarti alam kematian atau juga bisa neraka. Jadi Helheim itu underworldnya mitologi Nordik. Terus yang terakhir atau yang kesembilan adalah Svartalheim. Ini adalah alam para kurcaci. Nah, nanti yang akan menyerang Asgard itu yang dari Muspelheim, yang ada raksasa swords di sana. Terus dari Jotunheim, para ras giant, dan Helheim. Ini pasukan mayat hidup yang dipimpin sama Hel dan Loki. Nah, mereka-mereka ini nanti akan bertempur saat Ragnarok di sebuah lapangan besar yang bernama Vigrid. Oke, sekarang kita akan bahas mulai dari tanda-tandanya. Tanda awal terjadinya Ragnarok menurut penglihatannya Odin adalah kematian Baldur. Untuk ceritanya aku udah bahas lengkap di konten Loki, kalian bisa cek nanti. Intinya Baldur itu mendapatkan mimpi buruk. Mimpi kalau dia dan para dewa yang lain akan mati. Terus ibunya, Frigg, berusaha melindungi Baldur dengan cara meminta sumpah kepada seluruh alam untuk tidak melukai Baldur. Cuman ada satu tanaman yang kelupaan untuk dimintai sumpahnya, yaitu tanaman mistletoe. Karena Frigg merasa itu nggak berbahaya, begitu dia ingat, dia nggak meminta sumpahnya. Baru setelah beres semua udah dimintai sumpahnya, diteslah Baldur ini. Dicoba untuk dihunuskan pedang, dilempari batu, terus dipanah. Tapi semuanya nggak ada yang mengenai Baldur. Semuanya meleset gitu aja. Para dewa pun senang lah ya kan. Loki yang nggak suka sebenarnya ngelihat dewa senang, dia mencari cara untuk menghancurkan kesenangan para dewa itu. Loki mencari info kepada Frigg, terus dapatlah kelemahannya Baldur, yaitu tanaman mistletoe. Karena tanaman mistletoe nggak dimintai sumpah, Loki terus membuat anak panah dari tanaman mistletoe dan memberikannya kepada Hodor yang buta. Hodor ini adalah saudaranya Baldur. Dengan akal-akalan Loki, Hodor ini ditipu, sehingga Hodor ini memanah Baldur dengan anak panah buatan Loki. Hodor situ nggak tahu apa yang dia panah karena dia buta. Loki yang mengarahkan busur panahnya, dan Baldur pun mati. Langsung kagetlah semua dewa-dewi di sana. Terus Frigg memerintahkan untuk pergi ke Helheim untuk meminta bantuan kepada Hel, penguasa underworldnya, untuk mengembalikan nyawanya Baldur. Hel setuju, tapi dengan syarat kalau seluruh makhluk hidup di alam semesta ini harus menangisi Baldur, harus menangisi kematian Baldur. Semua menangis, kecuali Loki. Loki nggak menangis untuk kematian Baldur, dan akhirnya gagallah rencana untuk menghidupkan kembali Baldur. Loki pun jadi buronan para dewa. Namun dia berhasil ditangkap. Loki pun diberi hukuman, yaitu dia diperlihatkan dulu anak-anaknya yang akan mati. Jadi anak Loki dari istrinya Saigin itu ada dua, yaitu Narvi dan Vali. Nah, para dewa mengubah Vali menjadi serigala
dan memangsa Narvi. Hal itu terjadi di depan matanya Loki. Nah, kemudian usus-ususnya Narvi itu dijadikan tali untuk membelenggu Loki di sebuah batu. Dan di atasnya diletakkan ular yang meneteskan bisa racun. Istrinya, Saigin, akan menemani Loki dan menampung bisa ularnya dengan sebuah mangkuk. Mereka berdua akan berada di sana sampai Ragnarok tiba. Inilah yang membuat Loki menjadi benci kepada para dewa sehingga terjadinya Ragnarok. Nah, setelahnya nanti di suatu hari akan datang musim dingin yang hebat yang terjadi sebanyak 3 kali musim dingin. Jadi udah musim dingin, terus musim dingin lagi, baru musim dingin lagi. Nggak ada celah musim panas di sana. Jadi nggak ada kehangatan di bumi. Nama musim dingin ini disebut sebagai Fimbulwinter. Nah, oleh sebab itu tumbuh-tumbuhan sulit untuk hidup, sulit untuk tumbuh, sehingga stok makanan di bumi akan berkurang. Jadi orang-orang akan kelaparan dan kedinginan. Dan karena itu peperangan akan sering terjadi. Nanti sesama saudara perang, terus ayah membunuh anak, ibu dan anak perempuan bermusuhan. Pokoknya manusia yang kedinginan dan kelaparan ini akan terus berperang untuk bertahan hidup, untuk mendapatkan makanan. Bisa dibilang juga itu kanibal. Manusia memakan manusia. Ini adalah era yang sangat kejam karena nggak mandang usia cuy. Mau anak-anak, kakek-kakek, selagi dia bisa dimakan, bakal dimakan. Karena makanan itu susah. Jadi mau nggak mau, kanibal. Makanya yang terkuatlah yang bakal menang. Yang lemah bakal dimakan. Jadi bayangin dah tuh, akhir zaman mitologi Nordik. Udahlah dingin, gak ada makanan, terjadi peperangan lagi, terus manusia-manusianya jadi kanibal. Udah seperti binatang liar aja. Udah parahnya gitu, manusia udah hampir punah. Muncul tanda Ragnarok berikutnya. Matahari dan bulan yang selalu dikejar oleh serigala Skoll dan Hati, akhirnya 2 serigala tersebut berhasil menangkap matahari dan bulan. Jadi dunia akan diselimuti oleh kegelapan karena nggak ada lagi matahari. Setelah semua itu, gempa bumi yang dahsyat pun terjadi. Saking dahsyatnya, serigala Fenrir yang dibelenggu itu pun berhasil melepaskan belenggunya. Dia berhasil melepaskan rantai Gleipnir. Mulutnya menganga, rahang atas menyentuh langit dan rahang bawah menyentuh bumi. Kemudian Fenrir akan melahap semua yang ada di jalurnya. Api berkobar dari mata dan hidungnya. Ular Jormungand yang besar bangkit dari kedalaman laut dan menyebabkan banjir yang besar. Kemudian ia menyemburkan racun sehingga mencemari udara dan lautan. Semua makhluk laut dan burung-burung pun mati. Ular Jormungand dan Fenrir kemudian pergi menuju Vigrid, lokasi perang Ragnarok. Raksasa Surge, sang raksasa api dengan pedang apinya yang membara, juga datang dari Muspelheim beserta anak-anaknya. Mereka melintasi Bifrost atau pelangi, namun pelangi itu rubuh, hancur. Jadi nggak ada lagi yang namanya pelangi. Kemudian para ras raksasa dari Jotunheim juga datang, yang dipimpin oleh raksasa Hrym. Kemudian Loki juga terbebas dari belenggunya yang disebabkan oleh gempa dahsyat tadi. Loki di sini akan menjadi kapten kapal Nagflar yang berlayar selama Ragnarok. Pasukan yang dibawa oleh Loki adalah pasukan mayak hidup yang dibuat oleh anaknya Hel, penguasa Underworld. Jadi setelah kehancuran umat manusia dengan musim dingin dan kelaparan serta kanibal, musuh para dewa beraliansi lah pula. Raksasa Surge beserta pasukannya, raksasa dari Jotunheim, Loki bersama dengan pasukan mayat hidupnya, terus datang lagi 2 anaknya Fenrir dan Jormungand. Dan gak cukup sampai di situ, ada lagi yang join, yaitu naga Nidhogg dan serigala Garm. Untuk Garm ini ada yang bilang anjing, ada yang bilang serigala. Untuk serigala Garm ini adalah serigala yang dibelenggu juga, sama seperti Fenrir, tapi Garm ini ukurannya lebih kecil dan dia dibelenggu di Helheim, di Underworld. Sedikit informasi tentang Garm, jadi aku nggak bisa menelusuri lebih detail. Nah, bayangkanlah tuh para dewa, gimana caranya mereka melawan musuh-musuhnya. Dewa Heimdall sudah menyaksikan itu dari awal. Dia pun meniup trompet Jalarhornnya untuk memberi info kepada para dewa. Dia meniup sekeras-kerasnya sehingga Asgard itu terguncang. Untuk pasukan para dewa itu namanya Einherjar. Kalau di anime Record of Ragnarok sih ini adalah perwakilan umat manusia. Tapi kalau di mitologi Nordik, Einherjar itu adalah pasukan yang mati di peperangan, yang mana jiwa-jiwa mereka itu akan menuju ke Valhalla. Jadi bukan ke Underworld, bukan ke Helheim, melainkan ke Valhalla. Valhalla itu di mana? Valhalla itu ada di Asgard. Jadi Odin itu sebenarnya udah membuat persiapan buat Ragnarok. Persiapannya udah dari lama nih. Jadi kalau ada manusia yang jago bertarung, kemudian dia mati saat berperang, jiwanya itu dikumpulkan di Valhalla. Dibuat enak lah pokoknya manusia-manusia ini. Udah macam di surga, diurus sama para Valkyrie. Tapi dengan tujuan mereka akan ikut ke dalam perang Ragnarok. Dan setelah Dewa Heimdall meniup Jalarhornnya, para dewa beserta pasukan Einherjar
bersiap untuk perang Ragnarok. Dimulailah Ragnarok yang terjadi di Vigrid. Odin dengan kudanya yang berkaki 8, Sleipnir, berkuda paling depan, dan di sampingnya ada Thor yang mengendarai kereta kambingnya. Pertempuran pun dimulai. Odin langsung menuju ke serigala Fenrir yang besar itu, sang dewa sambil memegang tongkat Gungnirnya. Thor yang melihat Odin yang langsung menyerang Fenrir, dengan semangat yang membara dia mencambuk kambingnya untuk berlari lebih cepat menuju ular Jormungand. Sang dewa petir tersebut menggenggam palu Mjolnir sambil menggunakan atribut-atribut yang lain. Dewa Freyr yang merupakan saudaranya Freya menghampiri raksasa Surr. Pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka berdua. Namun Dewa Freyr lah yang akan pertama kali mati. Pedang dan perisainya Dewa Freyr itu tidak sekuat pedang apinya raksasa Surr, dan itulah yang menyebabkan Dewa Freyr kalah. Dewa Freyr terbunuh, tapi Dewa Freyr terbunuh dengan penyesalan. Kenapa dia menyesal? Itu karena dia telah memberikan pedang terbaiknya kepada Skirnir sebagai hadiah. Ibaratnya Dewa Freyr ini jatuh cinta, terus minta tolong sama Skirnir. Tapi Skirnir ini minta pedangnya Dewa Freyr sebagai hadiahnya. Jadi ya Freyr gak menggunakan pedang terbaiknya. Kalau aja Dewa Freyr gak memberikan pedang itu dan dia menggunakannya saat Ragnarok, mungkin dia udah menang melawan raksasa Surr. Nah, di sini ceritanya pasukan-pasukannya Odin dan pasukan-pasukan raksasa itu udah banyak yang gugur. Terus kita beralih ke pertarungan Tyr, Dewa Tyr. Di sini Dewa Tyr melawan Serigala Garm, serigala yang dibelenggu di Otherworld itu. Dewa Tyr dengan satu tangan itu berjuang dengan gagah berani. Tapi sayangnya pertarungan itu membuat mereka berdua mati. Dewa Tyr berhasil membunuh Garm, tapi Garm juga berhasil menggigit lehernya Dewa Tyr. Jadi mereka berdua ini matinya barengan. Kemudian kita kembali ke Dewa Thor. Thor di sini berhasil membunuh ular Jormungand. Yap, seperti yang diinginkan Thor sejak lama. Dewa Thor berhasil menghantamkan palu Mjolnirnya ke kepala ular Jormungand. Sampai-sampai nih tulang tengkoraknya itu hancur dan ular Jormungand pun terjatuh ke tanah. Dewa Thor pun melompat menjauh. Namun ternyata ular Jormungand itu masih sanggup menyemprotkan racunnya. Dia menyemprotkan racun terakhirnya kepada Dewa Thor. Dan Dewa Thor yang udah kehabisan tenaga itu pun menggeram kesakitan dan akhirnya roboh. Dewa Thor telah mati. Kemudian Odin juga melawan serigala Fenrir dengan gagah berani. Odin berhasil menusukkan tombaknya ke mulut serigala Fenrir. Serigala Fenrir pun terjatuh. Odin ngerasa lega sejenak, tapi ternyata tenaganya Fenrir itu banyak banget. Fenrir masih sanggup berdiri. Fenrir pun mengkatupkan rahangnya sehingga tombak Gungnir pun hancur dan Fenrir langsung memangsa Dewa Odin dan dia memakannya. Putra Dewa Odin yaitu Vidar melihat ayahnya yang ditelan. Dia langsung bergegas menuju ke serigala Fenrir dan menjejalkan kakinya ke rahang bawah. Kemudian tangannya menahan rahang atasnya. Vidar ini semacam mau mematahkan rahangnya Fenrir dan rahangnya Fenrir pun patah. Fenrir pun mati dan Vidar berhasil membalaskan dendam ayahnya. Nah, Vigrid sekarang udah banyak banget mayat yang bertebaran. Pasukan dewa udah hampir lenyap semua. Pasukan ras Giant juga udah hampir mau lenyap semua. Dan bahkan tokoh-tokoh besar juga udah pada mati. Odin, Thor, Freyr, Tyr, Jormungand, Fenrir, Garm itu udah pada mati semua. Dan di medan perang yang diselimuti oleh kobaran api, berdirilah Dewa Heimdall dan Loki. Loki yang udah berlumuran darah tersenyum puas. Tapi Dewa Heimdall tetap fokus bertarung sama Loki. Dia nggak mau terpengaruh oleh pancingan-pancingan Loki. Seperti yang kita tahu lah, Loki dia pandai kali ngomong. Loki niatnya pengen ngehancurin hatinya Heimdall dengan kata-kata. Tapi Heimdall nggak terpengaruh sama Loki. Terus di sini Loki kayak semacam curhat gitulah. Loki cerita tentang apa yang dia rasakan ketika dia dibelenggu dengan usus anaknya di bawah sana, terus diracunin sama ular di atas kepalanya, terus melihat istrinya Saigin yang menemaninya sampai Ragnarok tiba. Itu membuat Loki sangat menunggu hari-hari ini. Jadi itu Loki udah benci kali sama dewa sampai dia seneng hari ini itu tiba, hari Ragnarok. Dan dia merasa berhasil karena para dewa udah banyak yang mati. Dan setelahnya mereka berdua pun saling tertusuk pedang. Tapi Dewa Heimdall tersenyum karena dia bisa melihat kalau Vidar, anaknya Odin, itu masih hidup dan telah berhasil membunuh Fenrir. Kemudian dua anak Thor itu juga selamat, yaitu Modi dan Magni. Dan mereka juga berhasil mengamankan palu Mjolnir. Tapi karena palunya berat banget, mereka bawanya gotongan, orang dua. Terus Dewa Heimdall juga melihat dua manusia yang masih hidup, cowok cewek. Terus dia melihat Baldur dan Hodor pun berhasil hidup kembali, bangkit dari Underworld. Jadi itulah alasan Dewa Heimdall tersenyum, karena masih ada yang selamat. Berarti para dewa-dewa inilah yang akan melanjutkan kehidupan. Itu. Dan mereka berdua ini pun
mati. Raksasa Surge yang melihat semuanya udah pada tewas, mengangkat pedang apinya dan mulai membakar seluruh alam. Dan setelah beberapa waktu, apinya pun padam. Ragnarok pun berakhir. Tapi walaupun begitu masih ada dewa-dewa yang selamat, dan merekalah yang akan membuat dunia baru. Seperti yang kita lihat juga, matahari itu udah dimakan. Tapi sebelum matahari itu dimakan, dia sudah melahirkan seorang anak yang kekuatan sinarnya lebih terang daripada sinar ibunya. Dan anak itulah yang akan menggantikan posisi ibunya sebagai matahari. Terus dua manusia yang selamat itu, keturunan-keturunan dari merekalah yang akan mengisi dunia baru tersebut. Dan terciptalah dunia baru. Kemudian terjadilah Ragnarok versi 2.0. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang Ragnarok, yang mana ini dimulai dengan kematian Baldur, kemudian terjadi Fimbulwinter, terjadinya 3 kali musim dingin yang dahsyat sehingga memicu kelaparan dan peperangan, serta membuat manusia menjadi kanibal. Kemudian matahari dan bulan dimakan oleh serigala Skoll dan Hati. Di Ragnarok banyak dewa besar yang mati, mulai dari dewa Freyr yang terbunuh oleh raksasa Surge, dewa Tyr yang sama-sama mati dengan serigala Gard, dewa Thor yang sama-sama mati oleh ular Jormungand, Odin yang mati oleh Fenrir, yang kemudian Fenrir dibunuh oleh Vidar, dan dewa Heimdall yang saling tusuk-tusukan dengan Loki. Tapi walaupun begitu, ada dewa-dewa yang selamat, dan merekalah yang akan membuat dunia baru. Dan nanti Ragnarok akan terjadi lagi. Terus tercipta lagi dunia baru. Terus Ragnarok lagi. Begitulah seterusnya. Jadi orang Viking itu percaya dengan siklus yang seperti itu. Jadi dunia ini berputar-putar. Ya contohnya kayak Odin yang menghancurkan Ymir, itu kan hancur tuh semua, banjir bandang. Terus terjadilah dunia baru, Midgard dan dunia-dunia lain. Baru terjadilah Ragnarok. Kemudian terciptalah dunia baru lagi. Kemudian terjadilah Ragnarok lagi. Begitulah seterusnya. Jadi orang-orang Viking itu percaya dengan siklus kehidupan. Tapi ada versi yang lain di mana semuanya itu mati, nggak ada yang selamat dan berakhir kehidupan. Terus selain dari dewa-dewa itu yang selamat, sebenarnya yang selamat itu naga Nidhogg juga selamat. Naga Nidhogg itu adalah naga yang menggigiti akar pohon Yggdrasil. Naga itu kan membantu para raksasa, tapi dia hidup. Terus raksasa Surge juga hidup sih menurutku ya. Nah, untuk dewi-dewinya ini aku kurang tahu nasibnya gimana. Seperti Freya, Frigg, Sif, dan lain-lain itu aku nggak tahu gimana ceritanya. Apakah mereka selamat atau enggak? Aku juga kurang tahu. Terus nasib para Valkyrie juga aku kurang tahu gimana. Yang pastinya mereka pasti join Ragnarok sih. Terus aku juga sempat baca komentar-komentar netizen yang bocil lah menurutku, yang mana mereka komen, dewa kok mati, dewa kok lemah amat, kalah sama musuh-musuhnya. Ya gimana ya, memang gitu konsep mitologi Nordik. Walaupun para dewa yang menguasai alam semesta, walaupun para dewa yang memiliki kekuatan lebih, tapi mereka itu fana. Mereka itu bisa mati. Odin dan dewa-dewi Aesir itu gak seperti Zeus dan The Olympians. Kalau di mitologi Yunani, dewa-dewanya itu immortal, abadi. Kalau di Nordik, tidak. Dan itu memang sangat mencerminkan kekerasan dan kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang Skandinavia dalam kehidupan sehari-hari pada zaman Viking. Jadi karena kekerasan yang mereka alami sehari-hari itulah yang menginspirasi mereka untuk membuat cerita mitologi Nordik yang seperti itu, yang dewa-dewanya juga mengalami kesulitan dan kekerasan. Dan dewa-dewa yang mati pada saat Ragnarok itu malah terhormat loh bagi orang Viking, karena mati saat berperang. Viking menganggap mati seperti itu adalah sebuah kehormatan. Jadi ya dewa-dewa Nordik itu berbeda sama dewa-dewi Yunani yang abadi. Oke, itu aja pembahasan kita. Kalau mau ngasih koreksi atau tambahan, tulis aja di kolom komentar. Terima kasih buat yang udah nonton, subscribe dan berkomentar. Sampai jumpa di next video.